Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, di pertemuan kita kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit kerja dalam sebuah organisasi. Artinya komponen-komponen yang sudah ada dalam sebuah organisasi, artinya sudah struktur, atau dalam sebuah perusahaan sudah jelas gitu dalam urutannya dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya pembagian kerja dan bagian fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Artinya sudah memiliki suatu pekerjaan-pekerjaan masing-masing yang sudah ditentukan atau dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi dari pekerjaan, saluran pemerintah maupun penyampaian laporan. Artinya sudah mempunyai spesialis tersendiri dalam suatu pekerjaan di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis struktur organisasi. Struktur organisasi fungsional. Struktur fungsional membuat departemen organisasi berdasarkan fungsi pekerjaan umum. Struktur divisi berbasis produk. Jenis-jenis struktur ini ideal untuk organisasi dengan banyak produk dan dapat membantu mempersingkat siklus pengembangan produk. Mempersingkat pengembangan suatu siklus pengembangan produk, artinya untuk mempermudah suatu pengembangan suatu produk. Selanjutnya ada struktur divisi berbasis pasar. Variasi lain dari struktur organisasi divisi adalah struktur berbasis pasar, di mana divisi dari suatu organisasi didasarkan pada pasar, industri, dan jenis pelanggan. Selanjutnya ada struktur matriks. Tidak seperti struktur lain yang telah kita lihat sejauh ini, struktur organisasi matrik tidak mengikuti model hierarki tradisional. Yang dimaksud dengan hierarki itu adalah tingkatan jabatan. Artinya dia mempunyai tingkatan-tingkatan dalam suatu perusahaan atau organisasi, dari bawah ke atas, seperti itu. Selanjutnya ada struktur jaringan. Seringkali dibuat ketika suatu perusahaan bekerja dengan perusahaan lain untuk berbagi sumber daya, atau jika perusahaan memiliki banyak lokasi dengan fungsi dan kepemimpinan yang berbeda, itu menggunakan struktur jaringan seringnya gitu. Selanjutnya ada struktur melingkar. Meskipun mungkin tampak berbeda dengan struktur organisasi lain yang disorot di bagian ini, struktur melingkar masih bergantung pada hierarki. Di sini berarti artinya struktur melingkar itu dia mengikuti aturan dari atas ke bawah. Kan di sini bergantung pada hierarki, dengan karyawan tingkat tinggi menempati lingkaran dalam lingkaran dan karyawan tingkat bawah menempati lingkaran luar. Selanjutnya ada fungsi struktur organisasi. Berikut adalah beberapa fungsi struktur organisasi bagi bisnis. Struktur memungkinkan komunikasi lebih baik, hubungan pelaporan yang jelas, pertumbuhan dan ekspansi, penyelesaian tugas yang efisien, mengetahui apa yang salah. Itu fungsi struktur organisasi. Terus ada keuntungan dan kekurangan struktur organisasi tradisional. Keuntungan utama dari struktur organisasi tradisional adalah pengambilan keputusan dan otoritas berada di tangan beberapa orang dalam bisnis. Dengan demikian, ini menghilangkan kebingungan di antara karyawan tentang siapa yang bertanggung jawab dan memberikan pesan yang jelas tentang apa yang diharapkan dicapai oleh pekerjaan dalam melaksanakan tugasnya. Artinya dia sudah jelas gitu, otoritas berada di tangan beberapa orang dalam bisnis. Kesimpulannya adalah struktur organisasi itu adalah struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi, serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Artinya dia sudah jelas gitu
peringkat pembagiannya. Struktur organisasi mempengaruhi perilaku organisasi karena faktor utama yang menentukan perilaku individu dan kelompok adalah tugas dan wewenang. Maka dari itu, manajer harus merancang struktur organisasi agar mempermudah komunikasi di antara para pegawainya. Begitu. Struktur organisasi itu suatu manajer itu harus menentukan. Artinya harus bisa mengatur suatu struktur organisasi dengan jelas atau memberikan tugasnya kepada susunan atau komponen-komponen pekerja yang sudah ditetapkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan gitu. Mungkin itu saja materi tentang struktur organisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.